Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tanggal 23 Agustus 2021 hari Senin, kita dapat bertemu lagi di pelajaran prakarya. Yang kemarin kita sudah mempelajari bab 1 tentang materi pembagian kerajinan dari surat alam. Sekarang bab 2 kita belajar produk kerajinan dari sentra alam. Nah, tujuan pembelajarannya kita jelaskan sebelum pembelajaran hari ini. Mohon maaf untuk sebelum pembelajaran hari ini, agar ilmu ini bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah selesai berdoa, kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mengetahui fungsi kerajinan dari sentra alam, menyatakan pendapat tentang produk yang membuat karya kerajinan sentra alam sebagai rasa bangga dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merancang pembuatan kerajinan dari bahan sentra alam dan modifikasi. Yang keempat, membuat dan menguji presentasikan karya kerajinannya. Nah, ini adalah inti dari bab 1 yang kemarin kita pelajari, kerajinan dari sentra alam. Adik-adik boleh nanti untuk penugasannya ini agak lama, sekitar 1 bulan. Berarti dikumpulkan tanggal 23 atau 4 minggu waktunya mengerjakannya. Dengan kelompok yang telah dibagikan kemarin waktu kita pertama kali pertemuan. Ini Abang jelaskan dulu materinya. Nah, sifat kerajinan bahan sentra alam. Kerajinan sentra alam terbagi menjadi 2. Bersifat fungsional atau bersifat hias. Kalau bersifat fungsional di sini yaitu diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Nah, contohnya tempat ponsel atau case HP atau dompet, bisa jadi sandal dan alas panci. Kalau bersifat hias seperti lukisan, patung, buki, lengkap dengan sudut ruangan atau vas bunga di meja, seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke materi ketiga. Nanti video tutorial pembuatan salah satu contoh dari bahan sentra alam bisa kalian lihat setelah materi ini disampaikan. Nah, di sini ada gambar kerajinan dari bahan sentra alam. Nah, di sini kan kegunaannya dari daun apa ini? Ayo, dari kulit bambu. Nah, dibuat sebagai anyaman fungsional yaitu tas. Nah, berfungsi untuk sehari-hari kita. Kalau sebagai hiasan itu, nah ini dari apa? Dari, ayo, daun jagung atau kulit jagung, seperti itu. Kulit jagung yang dikeringkan, bisa menggunakan pewarnaan ataupun menggunakan pewarna alami, seperti itu. Nah, ini boneka. Jadi kreasi yang bersifat fungsional atau bersifat hias, seperti itu. Selanjutnya, berkarya kerajinan bahasa alam. Nah, sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi bernilai estetika. Nah, estetika itu bisa berharga, yang dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, seperti itu. Nah, lebih tinggi jika dilakukan modifikasi. Jadi setiap yang kita buat itu bisa digunakan untuk mengambil tisu dari pelepah pisang, tapi bukan seperti itu, tetapi dengan penuh hiasan, ditaruh manik-manik, misalkan tetap dari pelepah pisang, tetapi dengan hiasan atau kreasi diwarnai kah, atau seperti diberi hiasan pita kah, biar ada nilai estetik
atau nilai jual yang tinggi seperti itu. Itu yang sudah ada sehingga tercipta inovasi yang menarik. Nah, modifikasi yang dimaksud adalah di sini. Nah, modifikasi yang dimaksud adalah perubahan atau bentuk tetap mengutamakan aspek fungsionalnya. Itu tetap modifikasi tersebut tetap tidak merubah fungsi dari tempat yang akan kita buat, misalkan kayak kotak tisu. Nah, tetap tidak diubah atau menjadi kotak tisu, tapi tetap menjadi kotak tisu, tetapi mempunyai nilai estetik seperti itu. Inovasi dan modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan. Misalkan maksud sini penggunaan bahan yaitu bahan tambahan. Tidak saja menggunakan pelepah pisang, tetapi bisa juga menggunakan alat-alat bahan-bahan alami. Seperti misalkan buat balik-balik dari biji jagung atau dari biji kacang hijau atau kacang hijau bisa juga. Tetapi itu harus awet, tahan lama, nah seperti itu. Nanti apabila tisu atau pensil yang permis diberi cat permis yang awet seperti itu. Hingga pengembangan penggunaan bahan. Selanjutnya, nah, berkarya kerajinan bahan sentra alam. Nah, di sini kan ada beberapa item yang bisa kalian buat nanti, atau bisa juga misalkan membuat tempat pensil dari serat kulit jagung, bisa dompet dari serat kulit jagung, bisa juga tidak tidak juga sesuai dengan materi, tetapi tetap utama bahannya dari serat alam. Misalnya seperti eceng gondok, kan waktunya lama untuk menjemurnya, mengambilnya, seperti itu. Yang lebih mudah kalian cari, misalkan untuk penugasan kelompok nanti. Salah satunya, nah, serat kulit kayu kan, terutama kita dari tanam bumbu kan mudah mencari kulit jagung, seperti itu. Nah, untuk membuat kipas daun pandan, bisa juga. Tetapi yang lebih mudah lagi, kalian berinisiatif bagaimana membuat, ini kan kipas bisa membuat bingkai atau tempat tas foto, seperti itu. Nah, ini membuat boneka gajah dari akar wangi. Nah, sekarang sudah banyak masyarakat Indonesia yang berinovasi membuat boneka dari akar wangi. Jadi boneka tersebut sekarang bisa dikirim sampai ke luar negeri dalam bentuk misalkan nanti disiram dengan air, maka akan tumbuh rumputnya atau akar wanginya. Ada juga yang sudah jadi seperti itu. Yang kelima, membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Nah, ada dua benda yang mudah ditemukan di tanam bumbu. Yang pertama yaitu kulit jagung dan pelepah pisang. Nah, itu bahan yang mudah ditemukan. Jangan mempersulit kelompok kalian, misalkan kalian membuat yang lebih sulit, tetapi dimudahkan tapi mempunyai nilai estetik atau inovasi yang berharga, atau inovasi yang baik, atau inovasi yang bisa memberikan nilai daya tarik untuk dibeli oleh masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya, membuat toples atau tempat makan dari eceng gondok. Nah, ini kita next saja untuk bahan seperti eceng gondok. Misalkan kalian ada menemukan, boleh kalian buat. Tapi apabila tidak ada, dua benda dari pisang dan kulit jagung, seperti itu. Membuat aksesoris gelang dan kalung dari kulit jagung. Nanti abang kirimkan atau abang tayangkan di materi ini bagaimana salah satu kreativitas masyarakat
Indonesia yang membuat dari serat kulit jagung aksesoris jilbab seperti atau kalung gelang. Selanjutnya, membuat kipas dari daun daun pandan. Nah, ini yang membuat boneka gajah di akar wangi. Nah, membuat tempat tisu pelepah pisang. Nah, agar ini ingat, ini sedikit tips dan trik untuk kalian biar awet menggunakan lem kayu yang warna putih biar nanti menempelnya merekat. Untuk menjemurnya, di tips dan trik untuk pembuatan bahan sentral menggunakan lem kayu, biar dijemur diangin-anginkan, bukan terlalu dijemur, nanti akan menyebabkan bahan tersebut cepat rusak seperti itu. Nah, nanti kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Nah, ini adalah jadi nanti untuk penugasannya 4 minggu dikerjakan selama 4 minggu atau 1 bulan. Itu tugasnya itu per kelompok yang sudah dibagikan. Pertemuan pertama kan untuk kalian ada kelas 7 ada 4 kelompok. Jadi kalian membuat minimal 2 kerajinan dari pelepah pisang dan kulit jagung. Itu yang lebih mudah didapatkan. Misalkan kalian ingin membuat dari eceng gondok dan atau yang materi yang kita dapat di sini, silahkan. Tetapi yang mudah bahan yang dapat atau yang mudah didapat terutama di daerah kita ini yaitu ada pelepah pisang dan kulit jagung. Itu yang perlu kalian ingat. Untuk penugasannya mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti dikumpulkan tanggal 23 September. Ya, 23 September harus selesai semuanya. Jadi untuk waktunya kalian mengerjakan kelompok ini, tips lagi, biar pembelajaran yang lain tidak terganggu, kalian bisa mengerjakannya dengan waktu weekend atau waktu luang seperti hari Sabtu dan Minggu, biar kalian bisa fokus mengerjakan tugasnya. Mohon kerjasamanya, boleh kalian membuat grup lagi sesuai kelompok kalian buat abang biar kalian mudah konsultasinya dan bagaimana menemukan bahan tersebut. Oke, ini abang tampilkan video penjelasan bagaimana tutorial membuat aksesoris dari kulit jagung. Bisa kalian lihat. Ini sedikit abang percepat agar memudahkan nanti kalian bisa melihat di YouTube. Biar mudah kalian memahami apa sih, nanti kalian bisa membuat macam-macam kreativitas kalian untuk membuat sebuah kreasi dari kulit jagung atau pelepah pisang. Ini abang beri satu contoh kreasi membuat aksesoris dari pelepah dari kulit jagung. Ini diambil dari laptop si Unyil, bisa kalian lihat di YouTube pada tanggal 24 bulan Februari 2020. Silahkan kalian adik-adik lihat. Nah, wah, bunganya cantik-cantik nih. Membuat tapi jangan aksesoris kira ini jilbab bunga beneran loh. Atau bros. Bunga ini terbuat dari kulit jagung. Limbah kulit jagung yang sudah tidak terpakai bisa dibuat lihat menjadi beraneka macam hiasan bagaimana bunga perendaman yang jagungnya. mempunyai karya Ingat seni bernilai kenapa tinggi. jagung Wah, daun jadi kulit dari jagung itu sebatang melengkung, jagung jadi nanti setelah semuanya kering bisa bisa digunakan kalian ya. setrika. Mulai dari Kulit jagungnya biji, ada tongkol dibagi sampai yang kulitnya. mana Ikutin menggunakan. aja deh ke tempat ini pembuatannya.
Yuk kita kemon. penitinya banyak dijual di toko ATK di Toko Adana. Setelah para petani memanen Ini yang jagung, kulit yang sudah dikupas jagungnya. ini akan menjadi limbah. Kalau sudah Nah, dipanen kita biar nggak percepat terbuang sedikit. sia-sia, jagung ini, cairan ini Nah. mirip dengan pemutih baju. Rendam selama Ini 1 hari direndam dengan dan terus air. diaduk. Kalau sudah direndam seharian, bilas dulu dengan air bersih ya, supaya sisa cairannya hilang. Kita ulang. Bersih ya, supaya kalau sudah direndam seharian dan terus diaduk, mirip dengan pemutih baju. Nah, Rendam selama 1 hari. Cairan ini mirip dengan pemutih baju. Kemudian diberi warna putih menggunakan cairan H2O2. ini cairan mirip dengan pemutih baju. Backlin. Nah, Rendam selama biar 1 hari agar dan warnanya terus diaduk. memudar. Nah, Kalau selama 1 sudah hari. direndam seharian, bilas dulu dengan air bersih ya. Nah, Bilas. yuk Mut. diberi pewarna dulu. Nah, Larutkan ini pewarna untuk dengan pewarna air. bisa kalian Banyaknya menggunakan pewarna pewarna kain, tergantung dari tetapi bisa pekat juga atau dengan dibanya warna menggunakan yang akan pewarna dibuat. alami yang Tinggal dijual celupin di deh kulit jagung keringnya pasar-pasar. sampai warnanya merata. Kalau Lalu kita bilang jemur di bawah kasumba. sinar matahari. Tuh, dijemur lagi, untuk waktu lama. Nah, Ini cepat-cepat. Nah, itu perlunya disetrika agar sip deh kulit kulitnya jagungnya sudah tidak melengkung atau menjadi lurus seperti itu. bikinnya harus benar-benar teliti ya, biar mirip. Untuk bros juga Nah, bros. bervariasi. Nah, ini penambahan agar bisa Jangan lupa beri manik-manik sebagai aksen. biar Rapikan bagian mempunyai bawahnya nilai ya. estetik yang lebih berhak atau keren daya ya. jual yang Kulit jagung yang tadinya ibarat cuma kata jadi lebih sampah mahal lagi. bisa punya nilai tambah Nah. kayak gini. Tuh. Oke, itu saja. Nah, adik-adik sudah bisa melihat tadi materinya. Mohon untuk adik-adik kelas 7 bisa membuat grup berkelompok dan dibuat nama abang di situ untuk konsultasi masalah penugasan. Nah, kita ulang lagi penugasannya, yaitu adalah membuat seni atau karya yang inovasi berguna untuk di sekitar kita. Ya, dari tempat tisu, tempat pensil, atau alas alas panci, atau alas duduk, dan lain sebagainya. Dikerjakan mulai Senin ini sampai tanggal 23 Agustus, September ya. Mohon dikerjakan dengan baik agar kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Kerjakan dengan jujur, jangan belinya via online, tetapi mengerjakannya sesuai dengan tutorial. Nanti kalian wajib mendokumentasikan saat kalian mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada tanggal berapa? Harus ada laporannya. Oke? Itu saja. Selamat mengerjakan penugasannya. Mohon nanti apabila sudah selesai, bisa kalian fotokan atau kalau kalian mau ke sekolahan, boleh untuk konsultasi sesuai kelompoknya. Tetap menggunakan masker. Ingat itu saja. Salam sehat. Salam sejahtera selalu. Mudah-mudahan kita selalu dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.